Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Bicara Roh Kudus sampai kedalaman batin kami, ubahkan kami dan urapi kami satu persatu. Di tempat dimanapun kami berada, Tuhan beracara dengan caramu yang ajaib. Engkau mengurapi kami, menuntun langkah kami sampai garis akhir. Kami didapetin finish well, finish strong dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Kita mau belajar firman. Bapak Ibu, Tuhan mau dalam hidup ini, selama kita tinggal di muka bumi ini, Bapak Ibu menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam segala hal. Ditempatkan Bapak Ibu di mana, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu harusnya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kita pelajarin dari seluruh tokoh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang bergantung sama Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dalam setiap perjalanannya, mereka menjadi orang yang berhasil. Itu adalah perjalanan kisah hidup mereka yang harusnya kita juga alami hari ini, yang suatu hari kehidupan kita ini akan dikenang oleh anak cucu kita nanti, oleh generasi yang akan datang. Makanya setiap orang Kristen harusnya berkemenangan dalam segala hal. Dalam segala hal Bapak Ibu harus berhasil, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memproteksi, Tuhan menjagai, Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Tapi kita sering perhatikan banyak orang Kristen hidupnya babak belur, gagal, stres, bingung, kacau, tak berkemenangan, jatuh terus dalam dosa yang sama, hidupnya menderita, hidupnya stres, hidupnya bingung, nggak tahu harus apa yang harus diperbuat dan dilakukan. Hidupnya muter di area-area yang sama terus. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai Yakub, Tuhan menyertai Yusuf. Lihat perjalanan hidup mereka. Ada yang bikin kesalahan dari awal dan Tuhan tetap pimpin langkah mereka ngalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyertai Yosua dan sepanjang perjalanan Yosua ngalami kemenangan, ngalami keberhasilan. Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai seluruh tokoh-tokoh yang berjalan selama hidupnya bersama Tuhan, dan ujung dari kehidupannya dia ngalami kemenangan. Jadi berkat, meninggalkan jejak ilahi. Sekalipun perjalanan hidup mereka tidak semudah yang kita bayangkan, perjalanan hidup mereka tidak segampang yang kita pikirkan, tapi lihat dampaknya sampai hari ini. Mereka memberi dampak yang powerful. Harusnya kehidupan Bapak Ibu juga memberikan dampak yang powerful. Dari orang-orang sekitarmu akan dilawat Tuhan. Pasangan hidupmu, orang di lingkunganmu, kerjaanmu, kantormu, pabrikmu, tokomu, atau apapun yang Bapak Ibu kerjakan, harusnya mereka benar-benar melihat penyertaan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan keajaiban dan kedahsyatan, sehingga hidupmu mengalami banyak hal yang ilahi. Yosua, dengerin, Yosua disertain Tuhan. Ketika Yosua disertain Tuhan, perjalanannya ngalami kemenangan. Perjalanan Yosua ngalami kemenangan. Ini ayat yang sangat terkenal lagi sekali di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Perjalanan Yosua mengalami keberuntungan, mengalami kemenangan demi kemenangan, karena ada penyertaan Tuhan. Itu di kitab perjanjian lama loh. Di dalam perjanjian baru di Yohanes 14 ayat 16-17, perhatikan baik-baik. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Hari ini orang Kristen disertai Tuhan di dalam perjanjian lama hanya para nabi, raja, dan para imam yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi di dalam perjanjian baru, setiap orang percaya yang mengalami kelahiran baru, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dia, yang menyertai dia. Makanya di 1 Korintus, kita ini adalah baitnya Roh Kudus.
Di 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Harusnya kekristenan kita ini berhasil di dalam segala hal. Harusnya apa saja yang kita kerjakan karena ada penyertaan Tuhan buat berhasil, dan kita harusnya berada di atas rata-rata. Tapi kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti ini? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya nggak pernah ngalami sesuatu yang ilahi? Dari tahun ke tahun tetap sama, dari tahun ke tahun tak berubah. Bukankah kita harusnya berubah, mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang bisa melihat manifestasi Tuhan yang real dan nyata dalam diri kita? Apakah orang di sekitarmu benar-benar diberkati melalui sikap, tindakan, dan perbuatanmu hari ini? Yang para istri, apakah suamimu diberkati? Yang para suami, apakah istrimu diberkati melalui sikap, tindakan, dan perbuatanmu? Atau malah sebaliknya? Apakah orang di sekitarmu tersandung dengan sikap dan tindakanmu? Kan harusnya kehidupan kekristenan kita ini mencerminkan kemuliaan Allah yang tidak terselubung, dan orang bisa melihat manifestasi kemuliaan itu dengan terang-terangan, sehingga dia melihat Yesus yang bekerja, Yesus yang berjalan, Yesus yang berbicara melalui kehidupan kita. Di 2 Korintus 3 ayat yang 16 sampai 18, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau kita ini berbalik kepada Tuhan, kita berjalan dipimpin oleh Tuhan, kita ini ujungnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di 2 Korintus pasal yang ke-3 16 sampai 18, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus diri kita sendiri adalah baitnya Roh Kudus. Kemana kita berjalan, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia mengurapi kita, dia menuntun langkah kita. Dan di 2 Korintus dijelaskan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, perjalanan hidupmu disertai Roh Kudus. Kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, harusnya ada kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu, ada manifestasi pribadi Tuhan yang menuntun langkahmu, dan engkau pasti akan mengalami sesuatu yang ilahi, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Engkau akan jadi orang yang memberkati banyak orang. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil, dan hidupmu sendiri di ayat selanjutnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, hidupmu kalau dipimpin Roh Kudus, engkau harus semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Katakan amin. Yang ngerti angkat tangannya. Kalau engkau ngaku dipimpin Tuhan, ngaku orang yang cinta Tuhan, ngaku orang yang mengasihi Tuhan, tapi karakter, sikap, dan tindakan tidak berubah, perlu dipertanyakan loh. Ada hal yang nggak benar itu. Ada yang perlu benar-benar bertobat itu. Kalau karakter kita ini tidak berubah, sikap kita tidak berubah, tindakan kita nggak berubah, terus kita ngaku orang yang rohani, kita ngaku disertai Tuhan, kita ngaku cinta Tuhan, tapi kelakuanmu buruk, sikapmu jelek, mulutmu jahat, engkau perlu bertobat sungguh-sungguh loh. Karena banyak orang yang ngaku secara rohani, memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, ngaku orang yang cinta Tuhan, tapi dilihat dari tindakan dan perbuatannya tidak mencerminkan orang yang disertai Tuhan. Hidupnya babak belur, kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Saya temuin banyak sekali orang-orang yang jadi batu sandungan jadi orang Kristen itu. Tidak
benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Padahal Alkitab katakan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya temuin orang yang ngaku rohani suka menghakimin orang lain. Orang yang ngaku rohani suka merendahkan orang lain. Orang yang ngakunya cinta Tuhan sukanya ribut, berantem, gampang tersinggung, gampang marah, buruk, jelek, busuk pikirannya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap yang seperti itu, kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan di bibir, tapi hati kita jauh dengan Tuhan. Tindakan kita jauh dari sikap yang benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang sejati, yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu semakin diubahkan, kelakuanmu semakin diubahkan, engkau semakin dibuat berhasil dan beruntung dalam segala hal di muka bumi ini. Yang jadi masalahnya, Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan menyertai kita. Kenapa kok hidup kita babak belur? Karena ada bagian yang harusnya kita kerjakan, kita nggak kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan. Ujungnya kehidupan kita tetap sama dari tahun ke tahun. Tuhan memberikan sesuatu yang besar yang harusnya menjadi bagian dalam diri kita selama tinggal di muka bumi ini. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ya. Tuhan mau kita berhasil selama kita tinggal di muka bumi ini dalam segala hal. Seperti Yusuf dibuat berhasil ketika dia berada di rumah Potifar, ketika Yusuf berada di penjara, ketika Yusuf di istana Firaun, dia berhasil. Daniel juga sama, Daud juga sama. Semua tokoh di Alkitab itu selama tinggal di muka bumi, hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh menjadi representasi dari apa yang diperbuat Tuhan di muka bumi ini. Tapi orang Kristen hari ini banyak yang tidak benar-benar mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidup mereka. Hanya biasa saja, nggak jauh beda dengan orang lain. Harusnya kekristenan kita ini berbeda dengan orang yang lain. Harusnya kekristenan kita ini memberi dampak yang berbeda. Jadi orang yang berhasil, karena banyak orang hanya puas dengan apa yang dicapainya hari ini. Karena banyak orang bangga dengan apa yang dikerjakannya hari ini, padahal Tuhan siapkan sesuatu yang besar dalam hidupnya, benar-benar besar sekali, sampai sepanjang umurnya di muka bumi ini jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi banyak orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia hanya mengerjakan kehidupan yang rata-rata, yang tidak jauh beda dengan orang dunia. Dengerin baik-baik ya. Di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tambah hari, kita harusnya dalam terjemahan bahasa Inggris from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain. Perjalanan kekristenan kita itu berubah, ada peningkatan, naik level. Kehidupanmu memberi dampaknya berbeda, pengurapanmu berbeda, apa yang dikerjakan tanganmu berbeda, step by step. Memang tubuh kita kekuatannya semakin merosot, tetapi manusia yang di dalam kita ketika kita berjalan bersama Tuhan tambah powerful, tambah hari tambah powerful. Makanya tidak mungkin orang yang disertai Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan itu membeli, lemes, stres, bingung, kacau, berantakan. Orang ikut Tuhan kok tambah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin seperti itu. Karena berjalan bersama Tuhan, berjalan dari kemuliaan yang semakin besar. Berjalan hari ini dalam kemuliaan, besok dalam kemuliaan. Hari ini berjalan dalam kesucian, besok berjalan dalam kesucian. Akhirnya benar-benar realitas pribadi Yesus manifestasi dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Bapak Ibu, bekerja apapun, kalau Tuhan menyertai engkau akan dibuat berhasil dalam bidang pekerjaanmu. Karena setiap orang tidak dipanggil untuk jadi hamba Tuhan.
tapi punya panggilan masing-masing yang berbeda, punya pekerjaan yang masing-masing berbeda. Tapi kalau engkau disertai Tuhan, pekerjaanmu akan diberkatin Tuhan, usahamu akan diberkatin Tuhan, pelayananmu akan diberkatin Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita ini sudah sampai taraf destinasi Tuhan atau belum? Atau kita malah berjalan, bertindak semau kita sendiri tanpa mikirin apa yang saya kerjakan ini sejalan dengan kehendak Tuhan atau belum. Kalau Bapak Ibu jalan maumu sendiri, engkau nggak ngikutin kehendak Tuhan, ya engkau nggak akan kemana-mana. Dengerin baik-baik, Tuhan punya destinasi dalam setiap pribadi kita ini berbeda-beda, punya panggilan berbeda-beda yang kita harus genapi. Karena hidup kita ini seperti perlombaan, harus melewati perlombaannya masing-masing, tracknya masing-masing, jalurnya masing-masing, sampai garis akhir kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, apapun itu namanya. Tapi kalau kita ini mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar, kita kembangkan kapasitas kita, dan ujungnya kita akan terima jatah yang besar. Perhatikan, Tuhan itu memberikan jatah masing-masing kepada setiap orang percaya, itu gede sekali. Gede sekali. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita bisa mengelola, semakin kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Selama tinggal di muka bumi ini, kita itu terima jatah yang besar sekali loh. Bagian yang kita terima, yang menjadi bagian milik kita itu gede. Kenapa kok Tuhan berikan yang gede? Supaya kita itu jadi berkat bagi banyak orang, dan kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, apa yang dikerjakan Yusuf dari mudanya, dia sudah dipersiapkan menerima jatah yang besar. Dan Tuhan punya hitung-hitungan dari sikap hati, petindakan, perbuatannya, dan sepanjang hidupnya. Dia pasti ngerti itu lewat proses perjalanan hidupnya, dari muda sampai dia benar-benar menjadi orang yang hebat, nomor 2 di istana Firaun. Dia menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Daniel pun juga sama. Dia menjadi orang yang hebat, yang tinggal di zamannya. Sekarang coba kita lihat, kenapa kok kita ini hidup hanya flat, begitu-begitu saja? Karena banyak orang Kristen ya hidupnya begitu-begitu saja, nggak jauh beda dengan orang dunia, bahkan nggak ada sesuatu yang ilahi dalam hidupnya, dikerjakan biasa saja, hasilnya biasa saja. Tuhan mau apapun yang kita kerjakan itu di atas rata-rata. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan, perbuat, hasilnya di atas rata-rata. Dalam segala hal, sikapmu, tindakanmu, perkataanmu harus berbeda di atas rata-rata dan real, mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hidup yang gagal, bukan hidup yang muter-muter di dalam kegagalan, dalam kebingungan, dalam kehancuran, tapi perjalanan hidup kita benar-benar real, ada penyertaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang yang jadi masalahnya, coba perhatikan masing-masing yang Bapak Ibu alami hari ini. Ada 34 orang. Perhatikan baik-baik. Hidupmu selama ini benar-benar real mencerminkan kemuliaan Tuhan, jadi berkat, atau malah jadi batu sandungan? Selama ini apa yang kamu kerjakan ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan atau belum? Coba perhatikan setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirmu itu penuh dengan kemurnian, ketulusan, atau lidah bibirmu memperkatakan hal yang jahat. Karena kitab Amsal 17 ayat yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinganya kepada lidah yang mencelakakan. Tapi kita ini kan orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Hidup kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, manifestasinya karena kita ini ngerti kebenaran, ngerti apa yang harus kita perbuat, apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita perkatakan, yang keluar dari lidah bibir kita ya harusnya kebenaran. Karena yang dari dalam hati kita kan memancar keluar. Kemuliaan Tuhan itu yang memancar keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu jadi orang Kristen, tapi kelakuan, sikap dan tindakanmu
sampai orang bingung, sampai geleng-geleng kepala karena hidupnya nggak jauh beda dengan orang dunia. Sikap tindakanmu, motivasi hatimu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kamu rajin ibadah, kamu rajin ikut Zoom meeting, kamu ikut persekutuan doa, kamu tiap minggu ke gereja, kamu bisa pelayanan, tapi dari dalam hatimu, dari lidah bibirmu keluarnya yang busuk dan jahat. Apakah itu berkenan? Dari bibir yang sama kita bisa memuji Tuhan, dari bibir yang sama pun di sisi lain kita bisa memperkata-katakan buruk tentang orang lain, ngomong buruk tentang orang lain. Apakah hidup kita bisa dipakai Tuhan? Tidak bisa. Sebab dari satu mata air tidak bisa memancarkan dua mata air yang berbeda. Kalau nggak jernih ya keruh, kalau nggak tawar ya asin. Ya, di dalam kita ini ada sumber kehidupan karena kita terima Roh Kudus. Di Yohanes pasal yang ke-7, kita ini benar-benar real hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya yang manifestasi dalam kehidupan kita ya kemuliaan Tuhan. Tapi banyak orang hari ini masih saja hidupnya tidak ngalami sesuatu yang ilahi, tetap sama dari tahun ke tahun. Dan apa yang terjadi kalau kehidupan kita seperti itu? Kita kehilangan jatah yang besar yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita harus ke level yang berbeda setiap harinya. Berjalan dari kemuliaan satu, berjalan dari iman satu pada iman yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat dan pengertian satu pada hikmat pengertian yang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Dan hidup kita benar-benar real, mencerminkan manifestasi dari pribadi Tuhan. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, orang bisa melihat penyertaan Tuhan. Daniel disertain Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini ya pingin terima sesuatu yang besar dari Tuhan, tentunya kita juga harus berikan hidup kita sepenuhnya untuk jadi wadah yang lebih besar supaya kita terima jatah yang besar. Tapi kalau Bapak Ibu pingin terima yang besar tetapi yang kamu lakukan biasa-biasa saja, kamu tidak mempersiapkan dirimu dengan besar, ya tidak akan pernah jadi kemana-mana. Karena kita harusnya menerima sesuatu yang lebih gede yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kenapa kok Yusuf dipakai di istana menjadi orang yang nomor 2? Karena memiliki hikmat dan pengertian, karena disertain Tuhan. Daniel pun juga sama, ditaruh di gua singa, dia tidak gentar dan singanya malah takluk. Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau Bapak Ibu pelajarin, mereka adalah orang-orang bangsawan yang memiliki karakter bangsawan. Mereka cinta Tuhan real, manifestasi hidupnya mencerminkan benar-benar real. Dia tak terguncangkan sekalipun dia harus ditaruh di tungku perapian yang panasnya luar biasa. Dan akhirnya di ujung hidupnya dia dipercayakan menjadi orang-orang yang hebat di zamannya. Bapak Ibu, kalau Tuhan dapatin engkau memiliki kapasitas yang besar, sikap yang besar, wadah yang besar, jatahmu pun juga besar. Selama tinggal di muka bumi pun, apa yang Bapak Ibu pegang, apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan pingin memberikan jatah yang besar menjadi bagian kita di muka bumi ini. Bukan hanya perkara rohani, bukan hanya sekedar karunia kesembuhan, bukan karunia yang lain, nubuatan dan lain-lain. Dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan tanganmu. Karena banyak orang ikut pelayanan di gereja, terlibat pelayanan di gereja, ternyata di dunia nyatanya tidak berhasil, di dunia pekerjaannya nggak berhasil, dan hidupnya pun nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Tuhan mau apa saja yang kita kerjakan lewat tangan kita, karena kita disertain Tuhan, dibuat berhasil pekerjaan tangan kita. Di sisi lain, dalam perkara rohani, hidupmu memberikan dampak
baik jasmani maupun rohani, hidupmu memberi dampak bagi banyak orang. Karena orang dunia tidak melihat kamu itu rohani apa tidak. Orang dunia melihat bagaimana sikap, tindakan, perbuatanmu, apa yang kamu kerjakan itu benar-benar jadi berkat apa tidak. Amin. Karena banyak orang hanya sekedar rajin ibadah, tapi kelakuannya tidak jadi berkat buat orang dunia. Bapak Ibu, kita ibadah itu artinya kita mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dikasihin Tuhan. Dan manifestasinya hukum yang kembar siam, hukum yang keduanya adalah kasihilah sesamamu. Makanya tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tidak mengasihi sesamanya. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan mencaci maki sesamanya. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tidak jadi berkat buat sesamanya. Karena ini paralel antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Supaya apa? Ketika kita membangun hubungan dengan sesama itu, mereka melihat manifestasi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. This real kekristenan yang sejati adalah praktek hidup 24 jam sehari di tempat kerja, di keluarga, di jalan, di lingkungan kita tinggal. Bener nggak? Kita ini hidupin firman. Buat apa? Kita kelihatan rohani di gereja, tapi di luaran sana kita tidak jadi berkat. Buat apa kita kelihatan hebat di dalam pelayanan, tapi di luaran sana hidup kita jadi batu sandungan. Istri tersandung dengan kelakuan suaminya karena ngomongnya buruk, sikapnya jelek. Suami ngelihat istrinya yang terlalu bawel dan cerewet. Terus di tempat pekerjaan selalu gagal, nggak jadi contoh. Hidup selalu kekurangan, utang di mana-mana. Bagaimana mungkin bisa jadi berkat? Bapak Ibu, engkau bisa rohani di gereja, tapi kalau utangmu banyak, engkau nggak jadi berkat loh. Engkau harus diberkati di dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam keluargamu. Katakan amin. Supaya engkau jadi berkat. Buat apa secara rohani kamu hebat, tapi hidupmu gagal? Dalam praktek hidupmu hari-hari gagal, dalam pekerjaanmu gagal, ribut sama bos, ribut sama anak buah, ribut sesama pekerja, kerjaannya nggak tanggung jawab. Akhirnya bagaimana orang bisa melihat itu? Ada beberapa orang, ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ngakunya disertain Tuhan, ngakunya diurapin Tuhan, dan ngakunya hamba Tuhan, ngakunya ngerti para perkara-perkara rohani, dapat penglihatan pernyataan Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, tapi realitanya waktu dia dikasih suatu pekerjaan, memegang sebuah usaha, nggak ada tanggung jawabnya, nggak bisa kerja sama sekali. Dan terus akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Orang yang tidak seiman, orang yang tidak kenal Tuhan melihat dia, "Loh, kamu ngomong perkara rohani, tapi dalam hal yang kamu bisa kerjakan hari-hari, kamu nggak jadi tanggung jawab, nggak punya tanggung jawab, nggak berhasil. Malah kamu kelihatannya kok jadi orang yang nggak memiliki hikmat dan pengertian." Bagaimana orang seperti ini? Makanya kekristenan itu paralel antara perkara rohani dan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, di area jasmani pun kita harus menang. Kalau kita menjadi manusia rohani yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang disertai Tuhan, di perkara jasmani kalian akan pasti mengalami kemenangan. Karena tidak mungkin kita akan sekedar kelihatan rohani toh, kelihatan hebat secara rohani, tapi di dalam perkara jasmani, kehidupan hari-harimu babak belur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang nggak benar itu. Real kekristenan adalah praktek hidup 24 jam sehari kok. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan hikmat dan pengertian, kurang apa lagi? Sebenarnya harusnya ya, pendeta itu adalah orang yang paling berhasil dalam segala hal. Harusnya. Karena apa? Ngerti firman, ngerti kebenaran, ngerti tentang penyertaan Tuhan, ngerti tentang Roh Kudus. Apalagi orang Kristen yang sudah beribadah bertahun-tahun di gereja, ngerti firman. Bukankah kita harusnya menjadi orang yang berhasil? Karena ada penyertaan Tuhan, ada hikmat, ada Roh Kudus yang menyertai, yang menuntun, membimbing, mengurapi. Ada
hikmat, wahyu, dan pengertian dalam kehidupan kita. Tapi kok banyak orang Kristen yang hidupnya babak belur. Kenapa? Kemana? Apa yang salah? Nah, itu harus kita koreksi dalam diri kita loh. Bapak Ibu, kalau hari ini ya hidupmu ini gagal, hidupmu gak bisa ngontrol, menguasai diri dengan baik, ada yang salah dalam sikap, tindakan, dan perbuatanmu, dalam pikiranmu yang jahat terus, dalam mulutmu yang jelek terus, tiap hari ngomongnya jelek terus apa saja yang kamu kerjakan gagal terus, babak belur terus. Artinya perlu koreksi diri loh. Ini sudah dalam tracknya Tuhan atau belum? Dalam kehendak Tuhan atau belum? Kalau kita ngaku orang yang rohani tapi hidup kita babak belur, kita perlu bertobat sungguh-sungguh dan perlu berubah. Koreksi diri kita sendiri, tidak usah koreksi orang lain. Dan saya berdoa hidupmu hari ini benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau. Dan saya berdoa kalian menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kalian menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan selama tinggal di muka bumi ini. Hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan buat berhasil, dan kau jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu diubahkan. Amin. Perlu kita ini mengkoreksi diri kita setiap hari, bercermin dengan firman. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Coba cek kekristenanmu. Kekristenan saya ini sebenarnya sudah berjalan dalam kehendak Tuhan belum sih? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat ini sudah masuk dalam dimensinya Tuhan belum? Apa benar hidupku selama ini sudah jadi berkat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, masuk dalam jatahnya Tuhan? Apakah jatah yang sudah Tuhan siapkan ini menjadi bagianku atau belum? Kalau hari ini belum, kita meski berubah dan kita meski belajar kenal Tuhan lagi, kita meski tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sampai garis akhir selama kita tinggal di bumi ini, finish well, finish strong. Bapak Ibu, Tuhan mau selama kita tinggal di bumi ini menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di bidang kita masing-masing, supaya kita mencerminkan, menjadi representasinya Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu, bagaimana kalau hidup kita ini gagal terus dalam segala hal? Apakah jadi berkat? Tidak jadi berkat loh. Belajar koreksi diri. Ada yang kurang, minta kekuatan Tuhan, dimampukan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain. Minta dipimpin oleh Tuhan, minta disertain Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai di ujung dalam kehidupan kita, kita tidak bisa didapati menjadi orang yang dipercaya, bahkan gak ada tanggung jawab. Bukankah suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan? Bukankah nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan? Semua perbuatan kita, tindakan kita, semua apapun itu namanya. Alkitab mencatat ada orang yang dikasih 1 talenta, dikasih 2 talenta, dikasih 5 talenta, dan di akhirnya mereka harus ketemu tuannya dan harus mempertanggungjawabkannya. Diapakan itu? Semakin kita tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, semakin kita ngerti apa yang harus kita kerjakan selama tinggal di muka bumi ini, kita akan terima jatah yang besar. Makanya Bapak Ibu, Alkitab kan katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena itu hal yang sepele, tapi itu yang dikejar dunia. Tapi orang Kristen fokusnya ke situ. Karena kita nggak boleh fokus ke situ. Kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan, apapun itu namanya, yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kamu, kerjakan. Dari sana Tuhan akan lipat gandakan. Yang jadi masalahnya tidak semua orang Kristen bisa bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, sehingga tidak bisa mengalami pertambahan dan pelipat gandaan. Tuhan ingin selama kita tinggal di muka bumi ini menikmatin berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam segala hal.
perkara rohani dan perkara jasmani, sehingga orang bisa melihat, benar ya, ini orang kok berbeda dengan orang lain, ini orang kok berbeda dengan yang itu, ini siapa? Kalau orang melihat kayak begitu kan berarti ada real manifestasi Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Ingat, di Mazmur 91 itu kan berbicara tentang petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan yang luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi? Sekalipun di sebelah kanan dan kirimu rebah, tapi kamu akan tetap berjalan dan diberkatin Tuhan kok. Mazmur 23, sekalipun kau lewat lembah kekelaman, tetapi di ujungnya Tuhan memberikan hidangan di hadapan para lawanku. Kalau orang disertain Tuhan itu pasti berbeda dengan orang yang lain. Kehidupanmu, karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, perkataanmu harus berbeda dengan orang yang lain. Amin. Tapi kalau kamu tetap sama, perlu bertobat hari ini. Sama dengan orang dunia. Kehidupan kekristenan kita harus di atas rata-rata, beyond and above, di atas rata-rata orang. Bapak Ibu pelajarin seluruh tokoh di dalam Alkitab itu. Mereka yang hidup di zamannya Musa, di zamannya Yusuf, di zamannya Yakub, di zamannya Daniel, mereka adalah orang-orang yang muncul ke permukaan, berbeda di atas rata-rata karena ada penyertaan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Tuhan menyertai hidupmu, dan kau ngerti apa yang harus kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan, dan hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini jaringannya hari ini kurang bagus, tapi lain kali kita atur yang lebih bagus lagi. Sekarang tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman menjadi kehidupan, dan kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah dan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Terima kasih buat malam hari ini. Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Naralamu sanamu naranamu serialamu inanamu namu sananamu ini minyama
Kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau, Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan. Merasakan Tuhan datang.